Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Video kali ini kita membahas mengenai networking pada VirtualBox. Hal yang akan kita pelajari dalam kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada reset MAC address, yang kedua ada network mode NAT, yang ketiga ada NAT versus NAT network, dan lain sebagainya. Jadi kali ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang pertama adalah reset MAC address. Sebelum kita mempelajari networking, pertama-tama kita harus mengetahui mengapa kita harus mereset MAC address. Jawabannya karena untuk melakukan komunikasi dengan selama lain dengan MAC address yang berbeda. Langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara mereset MAC address. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 VM, di mana yang bawah ini adalah hasil clone dari VM yang asli. Kita akan ubah kedua MAC address dari kedua VM ini berbeda. Caranya tekan setting, kemudian network advance, nah, kemudian tekan yang ini depannya 08027DF C4AC, akan ke virtual machine yang clone. Ya sudah, kita sudah bisa mulai praktek. Yang kedua adalah network mode NAT. Sebelum mengetahui simulasi dari NAT, kalian harus tahu fungsi dari NAT. Jadi NAT merupakan singkatan dari network address translation yang digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP private atau sebaliknya. Jadi dalam mode ini nanti IP private dari VM atau server yang kita miliki itu akan diterjemahkan ke IP publik dari internet yang terhubung dari laptop. Jadi ini menghubungkan virtual machine ke internet. Caranya kita mulai start Ubuntu servernya. Biasa kita login terlebih dahulu. Sebagai perintah IP address. Nah, IP address pada NP kita mendapatkan 2 IP address. Yang pertama LO 127.0.0.1 dan yang kedua npost 3.10.2, maksudnya 10.0.2.5. Nah, kemudian yang Ubuntu server clone kita jalankan juga. Perintah IP address, kita mendapatkan IP yang sama. Kita akan coba ping kedua VM ini menggunakan
Komen bro, apakah bisa? Tidak bisa. Penyebabnya adalah karena yang ada di sini. Nah, karena yang ini berbeda, memiliki IP address yang berbeda dengan yang ada di virtual ini. Sesama harusnya bisa terhubung. Yang berikutnya adalah NAT versus NAT network. Ya, namanya keduanya memang hampir mirip, namun sebenarnya keduanya berbeda. Jika sebelumnya NAT Jika sebelumnya menggunakan NAT akan mendapatkan IP address yang sama karena tidak terhubung dengan switch virtual, maka NAT network akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu yang membuat kedua VM ini memiliki IP address yang berbeda. Kita langsung mempraktekkan saja NAT networknya. Nah, pertama ubah settingan menjadi yang tadinya NAT menjadi NAT network. Sekarang setting menjadi NAT network. Nah, itu NAT network. NAT network. Kemudian kita akan jalan kedua VM ini. Pada Ubuntu server. Sini kita akan mencoba menghapus IP address yang sudah diberikan dari Nbus 3. Ketikkan perintah B post 3 password. Nah, di sini saya tidak bisa melakukannya. Jadi artinya saya tidak bisa mempraktekkan network. Maka sebaiknya saya akan memberikan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ada yang di sini. Yang pertama, start terlebih dahulu kedua VM Ubuntu server dan Ubuntu server clone. Kita sudah melakukannya. Jika sudah membuat passwordnya, kemudian masukkan perintah sudo dia client minr npost 3. Ini untuk meremove IP address yang diberikan oleh npost 3. Nah, jika sudah, maka IP dari npost 3 sudah tidak ada. Kemudian kita akan meminta kembali IP addressnya, namun IP address akan berbeda dari yang sudah kita hapus sebelumnya. Cara memintanya adalah tuliskan perintah sudo dia client npost 3. Jika sudah, maka kita akan mendapatkan kembali IP address yang sudah dihapus, namun IP addressnya akan berbeda, bukan sama pada VM yang kedua. Yang dimaksud adalah Ubuntu server clone. WinR pada perintah sudo untuk meremove atau menghapus IP address npost 3. Jika keduanya sudah mendapatkan IP address yang berbeda, maka kedua VM harus melakukan ping satu sama lain. Hasilnya akan detail jika memiliki IP address yang sama.
Setelah kedua VM sudah mendapatkan IP address dan pos 3 yang berbeda, maka lakukan ping satu sama lain kedua VM tersebut. Otomatis jika IP address berbeda, maka harusnya bisa berkomunikasi satu sama lain karena memiliki IP address yang berbeda. Berikutnya adalah bridge network. Bridge network memiliki simulasi yang seperti ini. Bridge network akan menyesuaikan dengan IP pada internet yang terhubung oleh laptop, jadi seolah-olah virtual mesinnya langsung nyambung ke internet yang juga terhubung di laptop. Kita mencoba langsung lakukan saja ke virtual mesin, virtual box. Dan start. Pertama kita setting dulu terlebih dahulu networknya menjadi bersahabat. Nah, ini saya sudah. Kemudian opsinya ini satu-satunya. Kita start. Seperti biasa login. Sini kita cek IP addressnya apakah sama dengan IP yang saya sambungkan. Terus perintah IP address. Nah, IP addressnya 192.168.43. Kita lihat IP address yang tersambung dengan saya. Di cek control panel, kemudian network and internet, networking sharing center, dan change adapter setting. Nah, kita lihat
hampir sama ya. Jadi bikin bridge dari bridge adapter bersama. Oke, selanjutnya adalah host only network. Jika menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only, di mana ini membuat host OS dan host OS bisa berkomunikasi satu sama lain. Kurang lebih seperti inilah simulasi dari host only. Dan di sini karena menggunakan perintah sudo, jadi saya tidak bisa mempraktekannya lagi. Jadi sebaiknya saya akan memberikan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, start terlebih dahulu kedua VM Ubuntu Server dan Ubuntu Server Clone. Jika sudah seperti biasa, login terlebih dahulu, masukkan username dan juga password. Setelah itu masukkan perintah sudo diaklain minr dan post 3. Ini bertujuan untuk menghapus kembali IP address dari npost 3. Jika sudah, request kembali IP address dengan cara masukkan perintah sudo diaklain npost 3 agar kita mendapatkan kembali IP address yang berbeda. Nah, kemudian lihat pada IP address npost 3 yang baru apakah sama dengan virtual adapter. Virtual adapter yang saya maksud ada di kontrol panel. Di sini, yang ini. Jika sama dengan yang jika sama IP-nya dengan ini, itu berarti berhasil. Kemudian lakukan ping dari VM ke laptop dengan IP address milik VirtualBox adapter. Namun hasilnya pasti RTO. Namun jika kita ping dari laptop yaitu menggunakan command prompt, itu pasti TTL. Kenapa? Karena Windows Firewall yang belum dimatikan. Nah, cara mematikan Windows Firewall sebagai berikut. Pertama kita cari Windows Defender Firewall. Firewall. Nah, yang ini cek firewall status. Nah, jika seperti ini berarti masih menyala. Cara mematikannya yaitu dengan Windows Defender. Matikan semuanya. Seperti ini. Jika sudah lakukan ping dari laptop ke VM, itu pasti hasilnya akan TTL. Jika sudah, nyalakan kembali karena akan berbahaya jika dibiarkan terus menerus. Nah, yang terakhir adalah internal network. Jika virtual machine atau OS menggunakan internal network, maka ia tidak berurusan dengan OS. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, setting kedua VM tersebut menjadi internal network. Caranya setting network. Nah, kemudian biarkan seperti ini internal network ya. Untuk namanya terserah, opsional. Jika sudah start keduanya, namun di sini saya tidak bisa mempraktekannya lagi karena ada perintah sudo di dalamnya, dimana saya tidak bisa melakukannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya saja. Nah, jika sudah disetting jadi internal network, start terlebih dahulu kedua VM-nya Ubuntu Server dan Ubuntu Server Clone. Yang ini maksudnya. Pada prosesnya itu akan berjalan sangat lama karena sedang meminta IP address. Namun tidak ada yang menyediakan IP address untuk kedua VM. Jadi caranya adalah dengan memberikan IP address pada setiap VM adalah dengan statik, yaitu mengatur dan memberikan IP address pada setiap VM. Caranya power off terlebih dahulu kedua VM-nya. Kemudian setting kedua VM tersebut ke mode lain, misalnya bridge adapter. Jika sudah, start keduanya kembali. Setelah itu untuk memberikan IP address pada kedua VM, gunakan perintah sudo
nano /etc/netplan/installer garis lalu config .yaml, kemudian masukkan password kalian. Setelah itu setting kedua VM tersebut dengan IP address yang berbeda, misal Ubuntu server 192.168.1.1 dan Ubuntu server clone 192.168.1.2. Berikan tanda kurung pada IP address saat melakukan setting. Setelah selesai menyeting IP address, selanjutnya masukkan perintah sudo netplan apply. Ini bertujuan bahwa kita sudah menyetujui IP address yang sudah dibuat. Nah, kemudian restart kedua VM. Setelah itu start kembali kedua VM tersebut. Untuk mengecek apakah IP address-nya sudah masuk, masukkan perintah IP address dan otomatis di situ akan muncul IP address yang sudah disetting sebelumnya. Oke, sekian itu saja untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, seperti saya tidak bisa mempraktekkan langsung cara kerjanya. Saya mohon maaf karena ada kendala tertentu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.